Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di daerah Babelan, Kabupaten Bekasi. Kebetulan ini juga dapil saya. Saya dalam rangka meninjau kondisi banjir yang kemarin sempat parah ya. Dan kebetulan dapil saya adalah salah satu daerah yang terkena dampak dari banjir. Dan daerah ini adalah salah satu daerah yang cukup parah karena cek. Assalamualaikum, kecil juga suaranya ya. Ini yang salah satu paling parah karena kebetulan posisi di dekat muara. Jadi pada hari ini sambil ngabuburit kita meninjau lokasinya. Saya juga tidak sendirian, ditemani oleh Teteh Okta. Beliau juga anggota DPR RI dari Komisi 1, membawa sembako dan bantuan juga. Jadi kita dari fraksi Partai Amanat Nasional ikut serta membantu solusi short term, yaitu memberikan sembako dan juga kebutuhan-kebutuhan primer untuk masyarakat yang ada di sini. Datang ke sini tadi naik motor gimana? Iya, kebetulan karena lokasi ini Pak, kita di desa Hurip Jaya. Itu posisinya agak sedikit jauh dari jalan utama, jadi akses untuk ke sini harus jalan kaki atau menggunakan motor. Jadi karena masih banjir, tadi kita harus menggunakan motor bersama Teteh Okta juga. Lihat kondisi warga sini seperti apa? Yang pasti cukup prihatin dan kita harus bersimpati ya. Karena bayangkan saja ini di rumah kita, kejadian di tempat tinggal kita setiap hari kita harus menghadapi situasi seperti ini gitu, dan kita tidak pernah tahu kapan bisa ada musibah seperti ini terjadi karena setiap kali musim hujan hal seperti ini bisa terjadi. Jadi saya rasa yang kita lakukan saat ini itu adalah langkah short term, jangka pendek, tapi kita juga harus fokus ke solusi jangka panjangnya, yaitu pemerintah daerah, pemerintah setempat harus membangun infrastruktur dan juga sistem drainase yang lebih baik lagi saya pikir. Bantuannya apa aja? Mungkin Teteh boleh. Dari kebetulan kita ada dari 3 pihak, dari saya sendiri, dari Teteh Okta, anggota Dewan Komisi 1 dan juga dari DPP PAN. Ada sedikit sembako aja, Pak. Boleh secara simbolis, Pak. Mungkin ini belum seberapa, tapi ini dari saya, dari Teteh Okta dan juga dari DPP PAN yang memberikan manfaat ya Pak ya. Iya nih, bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa bermanfaat dan juga dibagikan oleh masyarakat yang ada di sini ya Pak ya. Semoga berguna ya Ibu ya, bermanfaat ya. Waduh, Masya Allah, terima kasih. Tuh. Tetap pilih Mas Farel ya, Bu ya. Ya. Mau sambil melihat lagi Teteh mau? Udah? Ada yang mau kita? Oh, Mas Farel ini mau ngasih Pejabat kan ada yang menyediakan dapur umum juga, kamu ada niat mau buat dapur umum juga nggak sih buat masyarakat ini? Insya Allah yang pasti saat ini sebetulnya di DPR sendiri kita lagi masa sidang ya. Jadi kita lagi banyak rapat-rapat, makanya kenapa baru hari ini kita bisa hadir, karena kemarin ada, kalau saya sendiri ada rapat dengan Kemenpora soal naturalisasi, ada rapat juga FGD tentang Rohingya, Teteh Okta juga sama di Komisi 1 kan pertahanan, luar negeri, jadi banyak hal yang harus kita urus dulu. Hari ini kita baru bisa menyediakan tenaga kesehatan, juga kebutuhan primer, tapi insya Allah di jangan ya. Ini kapan? Udah maju. mana saya memiliki jabatan baru sebagai anggota DPR RI. Kebetulan kita lagi berada di tengah masa sidang, jadi kemarin banyak sidang-sidang dan juga rapat kerja bersama menteri-menteri yang terkait. Kemarin saya ada rapat naturalisasi 3 pemain diaspora lagi untuk timnas Indonesia. Saya juga kemarin ada rapat FGD untuk BKSAP mengenai Rohingya, dan kebetulan hari ini karena sudah kelar rapat tadi di siang hari sebelum Jumatan, saya menyempatkan untuk meninjau langsung salah satu titik di dapil saya yang terkena banjir. Jadi ini adalah daerah Babelan di Kabupaten Bekasi yang titiknya cukup parah, karena kebetulan lokasinya itu berdekatan dengan muara dan juga ada danau di belakang. Jadi memang kata masyarakat setempat, setiap kali ada hujan itu bisa hampir dijamin mereka pasti kebanjiran. Kamera Ramadannya tahun ini pasti kan berbeda tahun lalu. Sekarang udah harus kunjungin masyarakat, banjir-banjiran, gimana kak rasanya? Alhamdulillah, yang pasti seperti yang saya bilang, ini merupakan tanggung jawab baru. Tanggung jawab saya di saat ini, di posisi ini, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi untuk seluruh masyarakat. Seperti yang teman-teman bisa lihat, yang sudah mempercayakan kedaulatannya kepada saya untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Jadi saya rasa sudah menjadi tanggung jawab semua pejabat lah, bukan hanya anggota dewan, tapi juga para menteri, para kepala daerah, semua untuk bisa bekerja sebaik-baiknya untuk masyarakat. Jadi banyak keluarga sendiri. Cukup miris nggak sih melihat mungkin
setiap yang pernah terdampak banjir gitu di saat mungkin orang-orang di luar sana ya gitu dengan kehidupan Betul, memang statement yang sangat betul Mas. Saya ketika melihat ini kita baru masuk minggu pertama di bulan suci sudah terkena musibah seperti ini gitu, dan mereka masih dengan tersenyum, masih dengan penuh semangat mempersiapkan buka puasa, itu jujur menggerakkan hati saya gitu. Kalau kita melihat juga daerahnya, rumah mereka tenggelam, bahkan tadi salah satu rumah warga ada yang sampai sedada, mereka tidak bisa tidur, tidak bisa sahur, tidak bisa buka puasa di rumah mereka, harus mengungsi keluar. Jadi itu sudah menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait untuk memperbaiki dan membenahi hal ini supaya tidak terjadi lagi. jadi akan segera dibahas mungkin nanti di kantor untuk Pasti penanggulangannya. kebetulan saat ini seperti saya bilang, anggota dewan itu punya dua siklus pekerjaan, masa sidang dan juga masa rises. Masa sidang adalah masa di mana kita rapat kerja dengan kementerian terkait. Kebetulan karena saya berada di Komisi 10, bidangnya itu di pendidikan, di olahraga, dan juga di kebudayaan. Tetapi saya dari fraksi PAN pasti akan menyuarakan kepada teman-teman anggota dewan di Komisi 5, karena Komisi 5 itu kan berhubungan dengan infrastruktur, untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat-masyarakat yang ada di Babelan ini. Karena seperti yang teman-teman bisa lihat, sudah bertahun-tahun masalahnya masih sama dan belum juga ada action yang konkret menurut saya. Karena masa ya setiap kali hujan masalah yang sama terulang lagi. Bantuan apa aja mungkin yang tadi sudah Yang sudah kita berikan hari ini, alhamdulillah ada sembako, ada kebutuhan primer, dan juga yang paling penting tadi ada teman-teman dari Dinas Kesehatan, dari puskesmas setempat yang membantu untuk memeriksa keadaan kesehatan mereka dan juga memberikan pengobatan jika ada yang terkena penyakit. Tapi ngelihat mungkin Ibu ngobrol saat sama warga, berapa ketinggian banjir yang terakhir? Ketinggian banjir variatif, yang terparah kemarin itu bahkan ada sampai yang di dada. Dada ibunya mungkin berarti seperut saya, cuman hari ini sudah sedikit lebih surut. Jadi tadi teman-teman bisa lihat sendiri kan, ada di videonya, ada yang sedengkul ke bawah, ada yang semata kaki, sudah lebih membaik tapi masih belum ada di kondisi yang ideal. Yang dibutuhkan mungkin sama warga sini, sempat ngobrol, mereka butuh apa? Seperti yang saya bilang ketika saya melihat ini, ada dua langkah sebetulnya, solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang. Jangka pendeknya adalah yang pasti bantuan sosial, kebutuhan primer, sembako untuk teman-teman yang membutuhkan. Tetapi solusi jangka panjangnya adalah sebetulnya perbenahan infrastruktur dan juga sistem drainase yang baik. Karena seperti kalian bisa lihat, ini posisinya dekat muara, tapi sistem drainasenya tidak cukup untuk bisa menampung air yang ada. Akibatnya adalah banjir, jadi overflow airnya. Nah, itu yang saya rasa pemerintah daerah harus cepat take action. Di sini kan Kabupaten Bekasi berarti Bupati bekerja sama dengan Gubernur Jawa Barat. Saya rasa harus cepat take action. Tapi udah koordinasi sama pihak tempat nggak sih, kayak bupati, wali kota, terus warga? Sudah, kebetulan karena ini kita berada di desa, berarti kita berbicara ke kepala desa tadi. Dan yang pasti kebetulan karena saya rasa juga Gubernur Jawa Barat sekarang itu adalah Kang Deddy Mulyadi yang selalu take action. Ini juga pasti insya Allah akan dilihat oleh Kang Deddy untuk memberikan fokus dan atensinya ke daerah Babelan dan juga Kabupaten Bekasi. Mas, bagaimana dengan Satu terakhir ya. yang masih sudah dijodohkan? Oh ya, terima kasih. Terima kasih.